Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar soalnya. Luar biasa artinya bahwa dunia semakin tidak baik, tetapi kita tetap baik karena Yesus luar biasa. Amin. Haleluya saudara, pagi hari ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Siapkan Kantong yang Baru. Sama-sama katakan, siapkan kantong anggur yang baru. Saudara kasih dalam Tuhan, tentu sebagai gereja, sebagai anak Tuhan kita semua sudah banyak mendengar firman. Sudah sering kita mendengar firman. Namun pertanyaannya saudara, apakah firman yang kita dengar ini berpengaruh nggak dalam hidup kita? Kalau saya mau bikin satu skala, tahu saudara tahu skala? Skala itu sebuah ukuran dari 1 sampai 10. Kalau 10 itu berarti kita luar biasa mengingatnya. Kalau 9 masih luar biasa, kalau 8 masih oke, kalau 7 juga masih oke, kalau 6 mulai mungkin kurang oke. Apalagi 5, 4 sampai 1 itu benar-benar enggak oke. Nah, menurut saudara, skala dari 1 sampai 10, ketika hari Minggu saudara datang, hari Minggu, hari ini tanggal 15, minggu lalu tanggal 8, iya kan? Saya enggak ada, saudara mendengar firman. Sayangnya komputer kita ada kendala juga, jadi enggak bisa direkam. Jadi saya enggak tahu apa yang disampaikan oleh Pastor Rico ya pada minggu yang lalu. Tetapi kalau saudara buat skala, apa yang saudara ingat dari firman itu? Kalau saudara mengingat ayatnya, saudara mengingat poinnya, intinya yang disampaikan, itu paling tidak saudara berada di skala 7. Tapi kalau sama sekali lupa, mungkin cuma 1 atau 2, cuma ingat orangnya yang berdiri di sini gitu ya, mungkin pakai baju apa dan seperti apa, itu yang saudara ingat. Tapi kalau saudara ingat setiap bagian firman Tuhan, ya itu sesungguhnya kembali lagi saya katakan bahwa itu bukan untuk kebaikan siapa-siapa selain daripada kebaikan kita sendiri. Amin. Skala berapa kira-kira kalau setiap kali saudara mendengar firman dan saudara pulang masih diingat? Masih direnungkan enggak? Masih ingat apa ya yang disampaikan? Kira-kira di sini ada yang mau sampaikan sesuatu yang saudara ingat minggu lalu dengar firman Tuhan apa? Halo? Kecuali yang enggak datang ya. Pak Romi datang kemarin enggak ya? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Yang hadir kemarin. Masih ingat enggak? Hah? Apa? Katakan amin. Oh luar biasa. Amin. Amin ya. Terima kasih Bro Sandi. Nah saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan itu diberikan, dengar baik, firman Tuhan itu diberikan benar-benar adalah untuk kepentingan kita. Cuma istri saya dan siapa yang bilang amin? Semuanya bilang amin. Amin. Kayak saudara datang di restoran gitu, sudah duduk manis, sudah lihat menu, lihat semuanya. Tapi kalau nggak ada makanan, saudara mau makan apa? Saya cuma lihat menunya aja gitu saudara. Pasti makan kan? Enak nggak enak tinggal nanti setelah habis makan biasanya komentar muncul. Kalau nggak keluar di Facebook, keluar di medsos kita. Wah makanannya enak, wah makanannya nggak enak. Ada yang begitu saudara. Ya. Jadi ketika kita datang di dalam gereja hari Minggu itu, Tuhan mau kita seperti mau menanti sebuah sajian makanan. Katakan amin. Dan itulah kunci rahasia kita mengalami berkat Tuhan. Saya awali dengan beberapa ayat ini tentang hal kita merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudara dengar saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari baca ayat 2-nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mungkin terlalu kecil saudara karena saya gabungkan 3 ayat. Nah kita baca ayat yang ketiga dikatakan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tujuan firman, saudara. Tujuan firman bukan sekedar yang penting saya sudah ke gereja, sudah beribadah, 2 jam ada di gereja, tetapi kita tidak memakan apa yang Tuhan berikan. Atau barangkali kita sama seperti cuci mulut, saudara. Saudara tahu cuci mulut? Kayak sikat gigi aja, cuma air dimasukin, kita cuma kumur-kumur, habis itu kita buang lagi. Berguna sih cuci mulut itu atau sikat gigi itu berguna untuk mulut kita saja. Tapi tidak kita telan, memang kita nggak perlu telan untuk kumur-kumur seperti itu. Tetapi maksudnya saya adalah jangan kita hanya mengecap saja firman itu hanya sesaat pada saat kita dengar. Tetapi waktu pulang kita lupa. Padahal sesungguhnya waktu kita pulang itu proses di mana Tuhan memberkati kita pada saat kita pulang, besok hari, lusa dan seterusnya kita ingat karena kita sudah diberi makan pada hari Minggu itu kita pulang kita diberkati sepanjang minggu yang berjalan. Kita katakan firman Tuhan, kita ucapkan firman Tuhan karena ketika kita melakukannya di sini dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam dan hasilnya ada. Katakan hasilnya ada. Hasilnya bukan kaleng-kaleng saudara, bukan hanya kata-kata tidak tetapi hasilnya pasti ada. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin sudah berkata, tapi Pak buktinya sepanjang tahun atau sepanjang bulan, sepanjang minggu belum ada hasil. Gimana coba kita mau memahami firman Tuhan ini? Kembali lagi bahwa cara Tuhan memberkati kita tidak selalu sama dengan cara pola pikir kita. Ya, masalahnya ada pada pola pikir. Masalahnya ada di mana? Pola pikir. Kalau saudara membaca ayat ini, di ayat pertama dikatakan ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Kalau kita nggak berbuah, dikatakan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti ada orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti ada orang yang lebih memakai pikirannya sendiri daripada apa yang firman Tuhan katakan. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berarti ada kompromi dengan dosa, ada kompromi dengan keadaan-keadaan yang tidak berguna buat kita. Dan dikatakan yang duduk dalam kumpulan pencemooh, inilah penyebabnya. Inilah penyebabnya sehingga kita, kenapa ya? Tetapi ada solusi, katakan ada solusi. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari semuanya itu? Ayat 2 berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Masa cuma merenungkan saja sih terus kita diberkati? Karena dengan merenungkan sesungguhnya kita sedang berkata dengan iman dalam roh kita, dalam jiwa kita bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Amin. Kata merenungkannya di sini artinya bermeditasi dan membicarakan. Pernah enggak saudara pulang dari gereja terus saudara diskusi dengan pasangan saudara, khususnya di sini yang sudah menikah, berkeluarga. Saudara bicarakan tadi firman Tuhan ini gimana menurut kamu? Jadi berkat enggak? Jadi kita perlu bicarakan gitu ya, kita perlu sampaikan. Atau kalau contoh misalnya Bro Juan dengar firman, istrinya di sekolah minggu, kan enggak dengar gitu istrinya. Nah Bro Juan ketika apa yang Bro Juan dapat dari firman Tuhan itu jangan didiamkan. Tapi ceritakan lagi, renungkan itu, bicarakan itu, dan doakan itu. Dan saya percaya berkat Tuhan pasti terjadi. Amin. Nah itu baru pendahuluan saudara, saya berharap kita bisa selesai. Judul khotbah saya pagi hari ini, siapkan kantong anggur baru. Kita langsung lihat Lukas 5 ayat 37 dan 38. Next slide. Firman Tuhan berkata, demikian juga. Tolong. Next. Saya baca aja dulu ya saudara, saudara dengar. Demikian juga
tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ya, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya. Amin, Saudara? Ya, Saudara jangan bingung karena tulisan di depan tidak sama dengan yang saya baca. Saudara dengar, dikatakan bahwa tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru pada kantong yang lama. Saudara kasih dalam Tuhan, ini sebuah pengajaran buat kita. Ya, kita semua diberikan kantong oleh Tuhan, yaitu kehidupan ini. Ini sebenarnya konteksnya ketika Tuhan Tuhan Yesus sedang menyampaikan tentang bagaimana kehidupan murid-murid pada saat itu supaya mereka bisa melayani dengan baik. Mereka bisa menjalani hidup mereka dengan baik. Dan Yesus melihat ada banyak dari kehidupan mereka yang masih setengah-setengah, yang masih banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan mereka yang dimana apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat tidak ngefek dalam hidup mereka. Ternyata penyebabnya di sini secara rohani dikatakan Tuhan menggambarkan seperti kantong kulit yang tua, sudah tua. Kehidupan lama masih dibawa pada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang sesungguhnya kita nggak perlu pakai lagi tetapi kita masih gunakan. Sehingga berkat, anggur itu bicara tentang berkat, katakan berkat. Berkat yang Tuhan sediakan setiap hari untuk kita ada anggur baru. Katakan setiap hari untuk saya ada anggur baru. Amin. Kenapa ada anggur baru? Karena kita tertanam di dalam Kristus. Saya tertanam dalam Kristus, Kristus Yesus adalah pokok dan kita carang-carangnya. Dan di ujung carang-carang ini akan menghasilkan anggur. Dan anggur ini akan berguna kalau kita bisa simpan dengan baik, pada waktunya bisa digunakan oleh kita atau dibagikan ke orang lain. Yaitu ada kantong. Apa sebenarnya kantong ini? Di dalam ayat 38 dikatakan tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Apa sih maksudnya ini? Mari kita lihat next slide secara langsung. Kantong kulit yang lama ini berbicara tentang pola pikir lama, saudara. Kita sudah di dalam Tuhan tetapi pola pikir kita seringkali pola pikir masih lama atau kita masih lebih suka menggunakan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Firman Tuhan memberikan pengertian langsung kepada kita. Apa sih maksudnya pola pikir lama ini? Pola pikir lama ini yaitu terhambat pada kehidupan pikirannya yang sia-sia. Ya, saudara, saya pernah menyampaikan bukan teori tetapi satu hal, rumus firman Tuhan yang saya dapatkan bahwa kalau kita tidak mengerti firman atau kita sepertinya ya sekedar aja dengar firman tapi kita tidak mendapatkan pengertiannya, kita akhirnya seringkali menjadi gagal paham. Katakan gagal paham. Kalau kita gagal paham dengan firman, maka kita akan menjadi, ada yang kedua saya sebut gagal fokus. Fokus kita jadi akhirnya jadi juga salah gitu. Karena kita memahami firman dengan pikiran kita sendiri. Dan akhirnya kalau sudah gagal paham, yang kedua gagal fokus, dan yang ketiga gagal aksi. Jadi gagal paham, gagal fokus, dan gagal aksi. Ini adalah
adalah proses di mana kita karena nggak ngerti, seperti saya katakan tadi, contoh tadi. Kita dengar firman, kita membaca firman, kita mendengar mungkin apa yang disampaikan oleh pembicara di sebuah gereja atau di mimbar ini. Tetapi ketika pulang kita nggak dapat apa-apa dari firman itu. Padahal sesungguhnya Tuhan menyediakan, Tuhan ingin kita mengerti. Sehingga ketika kita tidak mengerti, yang dikatakan di sini, orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Ini sudah parah. Sudah parah di mana kita seperti sambil lalu saja firman Tuhan itu. Itu sama dengan kantong kita, kantong tua. Kantong apa? Kantong yang tua. Kantong yang sebenarnya sudah nggak layak, sudah nggak sudah expire kantong itu, tetapi kita masih gunakan terus. Tuhan mau kita datang dengan kantong yang baru. Amin. Apa ini? Kantong kulit yang baru. Kita harus mau membuka jiwa kita dan membiarkan firman Kristus masuk dan memenuhi hidup kita. Kantong kulit yang baru adalah pola pikir di dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima, kita baca ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi semuanya di pikiran, saudara. Semuanya ada di pikiran. Katakan ada di pikiran. Saya pernah jelaskan juga pada saudara bahwa manusia ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus Anda sudah diselamatkan. Katakan saya sudah diselamatkan. Itu sudah pasti. Ketika Anda mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah diselamatkan. Yaitu di mana roh kita, katakan roh saya. Roh kita ini sudah dijamin. Roh kita ini sudah dijamin oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan. Makanya waktu orang meninggal, saudara, kita tahu apa kita orang percaya, kita selalu berkata sampai jumpa di rumah Bapa. Karena kita punya keyakinan persoalan orang itu hidupnya di dunia ini gak sempurna, memang gak ada yang sempurna. Tetapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Amin. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang membuat roh Anda dan saya sudah diselamatkan. Namun kita masih tinggal di dunia ini, roh kita sudah selamat bersama-sama juga dengan saat ini roh kita masih bersama dengan kita. Tetapi jiwa dan tubuh kita ini masih berproses, katakan masih berproses. Nah, prosesnya ini banyak bekerja atau mempengaruhi di jiwa kita. Tubuh ini, saya selalu katakan, tubuh kita ini bergerak karena perintah dari otak. Iya kan? Otak kita memerintahkan jalan, ayo jalan. Otak kita memerintahkan duduk, ya kita duduk. Otak kita memerintahkan berlari, tubuh ini akan berlari. Apa saja yang digerakkan oleh tubuh ini, termasuk saya bergerak seperti ini, itu secara persekian detik itu ada perintah dari otak. Tapi kalau ada orang yang nggak diperintah oleh otaknya sendiri terus dia gerak-gerak sendiri, itu ada kesalahan atau ada kegagalan apa saudara? Saraf. Ya ini ada ibu dokter pasti lebih ngerti. Secara neurologis makanya ada saudara-saudara kita atau ada mungkin keluarga kita yang mengalami sakit stroke. Itu ada sarafnya yang sudah nggak berfungsi dengan baik. Sehingga ada gerakan-gerakan tertentu atau misalnya ada yang Parkinson itu gerak-gerak sendiri, saudara. Otak sama tubuhnya itu ada yang nggak connect lagi. Tetapi kalau kita masih sehat, hari ini semuanya kita sehat, amin. Itu semua diperintah oleh jiwa. Nah di jiwa inilah di mana ada 2 pihak yang berusaha untuk menguasai jiwa kita. Ada 2 pihak. Yang pertama sebenarnya kita sudah di dalam Yesus. Jiwa kita ini aman di dalam Yesus. Tapi kadang-kadang kita masih membuka ruang untuk pihak yang lain masuk. Siapa?
Siapa? Ya bisa kita sebut iblis. Atau keadaan-keadaan dunia yang kita lihat dan sebagainya mempengaruhi kita. Kita akhirnya seperti mengambil kantong lama, kita pakai lagi untuk jiwa kita. Sungguhnya Tuhan mau kita pakai kantong yang baru, selalu baru setiap hari. Yaitu pikiran Kristus. Kok bisa kita punya pikiran Kristus? Alkitab yang katakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Gimana kita tahu perasaan dan pikiran Kristus? Emang kita bisa menerka? Kita nggak bisa menerka, bahkan pikiran Pak Romi, pikiran Pak Nambela, saya nggak tahu apa isinya. Tapi bagaimana dikatakan kita menerima pikiran Kristus? Inilah sesuatu yang saudara mesti mengerti. Begitulah cara Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, amin. Maka pikiran Kristus itu akan selalu baru di dalam hidup kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada pengampunan, dan lain sebagainya. Itu mengalir begitu saja. Ingat saudara perhatikan. Kita ini disebut carang-carang pada pokok anggur. Amin. Yesus adalah pokok. Bapa pengusaha, Yesus adalah batang tubuh dari pohon anggur itu. Dan kita adalah carang-carang atau ranting-rantingnya. Di sini ada pohon anggur saudara. Ya Pak Neno masih ada ya? Kemarin sudah panen ya Pak. Enak enggak Pak? Enak ya. Di sini ada tentara pohonan. Nah carang-carang ini, kalau saudara lihat ini kayak anggur lah, ini masih ada daun-daun ini pinus. Carang-carang ini dia nggak berusaha untuk mengeluarkan buah. Tapi karena dia tertanam pada pikiran Kristus. Karena dia mengizinkan selalu ada kantong yang baru dari Kristus mengalir dalam hidupnya. Dengan sendirinya ranting-ranting itu mengeluarkan buah. Karena dari carang ini pokoknya dan dari Kristus ada yang mengalir masuk ke ranting-ranting kita. Ke cabang-cabangnya, carang-carangnya. Dan carang-carangnya ini kalau dia mau membuka aliran ini, dia mau membuka diri untuk Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan, dengan sendirinya buah itu akan keluar. Amin. Buah itu akan keluar. Sebenarnya nggak harus pohon anggur, pohon mangga, pohon apapun saudara lihat, itu keluar sendiri tuh buahnya. Selama dia tertanam atau menyatu dengan pokok. Jadi pokok anggur yaitu Kristus ini juga saya gambarkan seperti di mana bahwa pikiran Kristus tertanam di dalam kita. Maka kita akan selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tinggal kita mau pilih kantong kulit yang lama yang kita mau pakai atau kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang mana? Baru. Bagaimana caranya? Tapi sebelum kita melihat caranya sederhana, cuma 1 poin. Tapi kita mau melihat bahwa kantong kulit lama ini biasanya dia seperti parasit. Sudah pernah lihat parasit? Apa sih arti parasit? Benalu saudara. Enggak harus ada di pohon itu, tetapi dia nempel. Pohon itu seperti diikat oleh benalu, diikat oleh parasit. Sehingga pohon itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga kantong kulit yang lama ini, Alkitab tadi katakan, itu hanya membuat anggur itu menjadi sia-sia. Terbuang, menjadi rusak. Baik anggurnya, kantongnya juga rusak, anggurnya juga jadi rusak semua sebenarnya. Dan saudara harus tahu, inilah tipuan iblis dan ini pekerjaan iblis. Yohanes 10 ayat 10 berkata, 10b, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sudah pasti apapun yang dikerjakan oleh iblis dalam kehidupanmu tidak ada yang endingnya happy ending, gak ada. Semuanya itu bukan sekedar tidak bahagia, hancur. Kantong kulit yang lama. Dia
dia mengerubuti pohon kehidupan saudara. Dia berusaha, bahkan dia berusaha untuk mengambil sari-sari makanan. Harusnya Anda dan saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi karena kita lebih senang mungkin, atau kita jarang merenungkan firman itu. Atau kita lebih memakai pikiran kita, sehingga inilah yang terjadi. Apa yang harus kita buang? Karena kantong itu jangan disimpan, jangan dipakai. Jadi artinya harus dibuang. Katakan harus dibuang. Amin. Ini bukan untuk kebaikan orang lain, sudah pasti pertama untuk kebaikan saya. Katakan untuk kebaikan saya. Kantong lama yang perlu dibuang, yaitu meremehkan firman Tuhan yang diberitakan dan yang diajarkan. Ini satu kondisi di mana ketika kita nggak terlalu merasa penting itu firman itu. Firman apa sih? Juga yang nyampein firman orangnya kayak gitu. Nah, kita menilai firman dari orangnya. Firman itu bukan masalah orangnya. Firman itu adalah firman. Amin. Orangnya bisa salah. Tidak ada yang sempurna. Makanya Alkitab berkata di dalam Galatia kalau nggak salah, Injil itu atau firman Injil, kasih karunia itu. Ada orang yang memberitakan dengan maksud baik, ada orang yang memberitakan dengan maksud tidak. Artinya apa maksud tidak baik? Ada orang yang memanipulasi firman untuk kepentingannya. Ada orang yang benar-benar sungguh-sungguh memberitakan firman. Tetapi tetap firman itu dibela oleh firman itu sendiri. Artinya firman Tuhan itu punya kedaulatan sendiri. Dia berdiri sendiri. Dia tidak dipengaruhi oleh manusia yang menyampaikannya. Tetapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam firman itu, ketika kita percaya dengan benar, kita percaya karena kita melihat Yesus, maka firman itu terjadi. Amin. Atau dengan kata lain saya mau katakan, ada orang yang mungkin katakanlah menyampaikan firman. Terus firman yang disampaikan bagi Anda mungkin saya nggak terlalu ngerti dan sebagainya. Tetapi ketika ada firman yang disampaikan, sesungguhnya firman itu tetap tidak bisa diganggu atau dirubah oleh siapapun. Dan firman itu berkuasa. Tetapi sebagian mungkin dari kita atau kita pernah meremehkan firman. Ini kantong yang lama yang perlu dibuang. Yaitu sikap atau pemikiran yang meremehkan firman Tuhan yang diberitakan dan yang diajarkan. Kenapa ada orang meremehkan firman? Jawabannya karena tidak benar-benar percaya. Dia cuma memilih, kalau yang ini firmannya yang enak-enak ya udah itu berarti buat saya. Kalau yang gak enak gak buat saya. Tadi saya katakan akhirnya kita cuma makan firman cuma dikunyah. Rasa pahit kita buang. Kalau enak kita telan. Kalau enggak enak kita cuma cicipi kita buang. Padahal Alkitab berkata bahwa firman Kristus, katakan firman Kristus. Karena dari perjanjian lama dan sampai perjanjian baru, kalau memang saudara melihat kadang-kadang saudara bingung, kok firman ini berkata demikian? Jangan bingung dengan hal itu, tetapi lihatlah bahwa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya berbicara tentang Kristus. Amin saudara. Bahkan hukum Taurat berbicara tentang Kristus. Hanya kita mesti diberi pewahyuan pengertian bahwa hari ini hukum Taurat tidak berlaku untuk saudara dan saya. Yang berlaku adalah firman Kristus untuk kita semua. Kita boleh tahu, boleh belajar tentang hukum Taurat, tetapi tidak untuk kita ikuti. Karena hukum Taurat itu diberikan untuk orang Israel. Ini hanya memposisikan kita pada status quo atau abu-abu, suam-suam kuku. Kita datang mendengar firman hari Minggu, pulang kita nggak percaya. Tapi minggu depan kita datang lagi tetapi kita ragu-ragu. Kita seperti yang dikatakan oleh Wahyu pasal 3, kita seperti jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia mereka suam-suam kuku. Ya percaya setengah, setengahnya tidak. Ya, atau menilai kebenaran menurut pikiran logika manusia.
Di dalam Kolose 2 ayat 8, saya tidak sempat cantumkan di sini, berkata, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada roh-roh dunia yang berusaha selalu untuk supaya kita lebih senang menggunakan kantong lama daripada kantong anggur yang baru dari Tuhan. Ibrani 4 ayat 1 dan 2 bisa dibuka ayatnya, sudah ada di slide, kita baca. Dikatakan sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Nah ini ayat ini, sebelum lanjut, ayat ini berbicara kepada orang Ibrani Kristen, orang Israel Kristen. Orang Israel atau orang Kristen di surat Ibrani ini adalah orang-orang yang sudah menerima janji. Tetapi sebagian dari mereka dianggap ketinggalan karena mereka masih melihat ke hukum Taurat. Masih berpikir kayaknya hukum Taurat aja lebih baik. Atau hari ini kita masih berpikir kayaknya cara saya yang lebih baik. Cara Tuhan berat, saya nggak bisa. Kita mengandalkan kekuatan kita, akhirnya kita gagal. Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi saya mau katakan seperti ini, saya berdoa jemaat FCC, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja ini, kita jangan menjadi seperti ini. Dikatakan di sini, mereka mendengar firman, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa enggak berguna? Kalau saudara dikasih suatu benda, saudara pasti akan menilai berguna enggak berguna. Kalau berguna pasti saudara ambil. Pasti saudara pakai. Tapi kalau nggak berguna, saudara nggak akan pakai. Nah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, firman Kristus mengajarkan supaya kita jangan seperti mereka. Yaitu dikatakan mereka, tetapi pemberitaan firman tidak berguna bagi mereka sebab karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi ada dua golongan yang mendengar. Satu mendengar dan imannya bertumbuh. Yang satu mendengar tapi imannya nggak bertumbuh. Makanya saudara, firman Tuhan itu artinya gini. Firman Tuhan itu sama. Kualitasnya sama. Kuasanya sama. Tadi saya katakan itu Tuhan berdaulat, berkuasa atas firman. Amin. Tapi kenapa orang-orang menerimanya berbeda-beda? Tapi kenapa si A berhasil, si B enggak misalnya? Kenapa dia berhasil kok saya enggak dan sebagainya? Kita mungkin melihat itu. Karena apa? Karena bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita mengimaninya itu akan menentukan firman itu bekerja dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita cuma, itu kan cuma kata gembala, kata pastor, atau cuma karena kata orang. Tetapi kalau kita melihat ini tidak sekedar kata manusia saja, ini perkataan firman dan kita imani, ketika kita mengimani, tiba-tiba ada kekuatan untuk kita menjalankannya. Berarti kita bertumbuh. Jadi kantong lama yang pertama yaitu meremehkan firman Tuhan yang diberitakan dan diajarkan. Mungkin kita tidak mengata-ngatai firman Tuhan itu buruk, tetapi kita sering tertipu oleh iblis dengan hari Minggu kita dengar, jangankan tunggu hari Senin, malam nanti saja kita sudah lupa. Makanya kita perlu merenungkan, Tuhan saya mau makan firman ini, saya mau terima firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa dengan kantong yang baru, anggurnya tetap terjaga. Amin. Paling tidak saudara dapatkan sesuatu dari setiap firman. Yang kedua, apa yang perlu dibuang? Kantong lama yang perlu dibuang. Ini agak sedikit berat saudara. Tetapi saya percaya firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik, menuntun kita. Amin. Hidup dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berguna alias kompromi dengan cara dunia. Inilah yang mungkin hampir jarang kita dengar. Tetapi pagi hari ini mari kita buka
hati kita buka pikiran kita, dan kita terima bahwa ini untuk saya supaya saya mengalami terobosan dari Tuhan. Amin. Saudara, dikatakan demikian, tidak tahukah kamu, 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7. Saya langsung pada firman-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Kadang-kadang kita, nggak apa-apalah, bohong, nggak apa-apalah, lakukan cara ini, toh ini cuma begini aja, nggak ada masalah. Padahal kita tahu apa yang kita sedang kerjakan itu sesuatu yang tidak baik. Tuhan mau mengajar kita ketika kita berani berkata tidak kepada dosa, kepada suatu kebiasaan yang buruk, sesungguhnya disitulah kita bisa melihat ada berkat yang luar biasa Tuhan nyatakan. Dikatakan buanglah ragi yang lama itu, karena itu menghamiri seluruh adonan, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Jadi esensi orang percaya yang sudah terima Yesus, kita ini tidak beragi. Tidak beragi maksudnya apa? Digambarkan seperti roti tidak beragi, dia tuh tidak ada dosa. Dia tuh tidak ada dosa lagi. Katakan saya tidak ada dosa lagi. Karena Kristus sudah menebus dosa-dosa kita, amin. Tetapi yang namanya iblis selalu berusaha untuk datang menghamiri adonan yang tidak beragi itu dengan dikasih ragi dunia. Akhirnya kita mengalami kesulitan, kita mengalami banyak masalah, dan kita mengalami satu keadaan yang sulit untuk kita hadapi. Alih-alih kita datang sama Tuhan, kita lebih andalkan diri kita lagi, tambah tidak baik lagi. Tapi pagi hari ini, biarlah buang adonan yang ada raginya. Jangan kompromi, amin. Ini bahasa-bahasa perumpamaan saudara, ragi, kantong, tapi ini bicara tentang hal duniawi dan hal rohani. Saudara mau pakai yang mana? Yang rohani apa duniawi? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka apa? Kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Tidak ada. Saudara, pada abad pertama dan kedua, orang-orang Kristen yang waktu mereka percaya Tuhan, mereka itu dikejar-kejar, mereka itu mengalami banyak persekusi, penganiayaan yang luar biasa. Sehingga mereka itu menggunakan simbol atau bahasa isyarat mereka. Kalau tahu Kristen, mereka cuma tahu dari gambar. Gambar apa? Ikan. Gambar apa? Ikan, saudara. Saudara pernah lihat gambar ikan? Ya seperti ini. Cuma itu aja simbolnya, oh itu Kristen. Kenapa mereka mengambil gambar ikan? Sebenarnya ini yang dituliskan oleh firman Tuhan. Yaitu mereka berani melawan arus. Kok ini bukan disuruh kita memberontak loh kepada orang lain. Bukan. Berani melawan arus, berani kita untuk berkata tidak kepada dosa. Amin. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang sebenarnya menyeret dan menghancurkan hidup kita. Dan asal saudara tahu, apa sifat utama dari ikan? Halo? Pernah lihat ikan? Kalau saudara ambil ikan dari kolam, terus saudara taruh di sini, dia bisa hidup enggak? Enggak bisa hidup. Kalau Anda yang taruh di dalam kolam 5 meter, enggak bisa berenang, bisa hidup enggak? Mati saudara kita kalau ada di dalam kolam itu. Karena kita enggak bisa berenang, bisa tenggelam, kelelep. Tapi ikan enggak. Padahal dia sama-sama makhluk hidup seperti kita. Karena memang dia diciptakan seperti itu memang. Tapi sebenarnya kita bisa mengambil gambaran. Ikan bisa bernafas dalam air tapi tidak tenggelam atau mati karena ditelan air, tidak. Demikian juga kehidupan iman Kristen kita. Kita memang ada di dunia yang tidak ideal. Amin saudara. Dikatakan tempat dunia ini sementara. Bahkan Yesus berkata, kamu seperti domba di tengah serigala. Serigalanya banyak, kamu domba, gimana coba? Tetapi percayalah, sekalipun kita di tengah serigala, ada Roh Kudus, ada firman-Nya yang menenangkan hati kita. Amin, menolong kita.
Itu ikan sekalipun air yang bisa luar biasa banyaknya, tapi dia bisa bernafas di dalam air. Artinya dia bisa hidup di sana. Bukan dia menelan air, dia nggak menelan air kan saudara. Tapi dia bisa hidup sama dengan kita, hidup di dunia ini. Banyak sekali godaan, banyak sekali macam-macam, tapi kita tetap bisa mengandalkan Tuhan dan bisa hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, ikan yang hidup pasti apa saudara? Bergerak melawan arus. Ya, saudara melihat kalau ikan itu hidup, kalau dia sudah nggak bergerak berarti dia sudah mati. Dan kalau dia bergerak biasanya dia kecenderungannya melawan arus. Itulah Roh Kudus di dalam kita. Jadi buang kantong yang kedua yaitu hidup kompromi dengan dunia. Saya nggak perlu jelaskan apa saja sih hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Roh Kudus sudah memberikan hati nurani kepada kita sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Tinggal pilihan saudara. Ketika saudara memilih yang tidak baik, yang tidak berguna, yang menghancurkan, Tuhan tidak sedang menghukum Anda ketika Anda gagal. Itu hukuman datang pada diri Anda sendiri, konsekuensi, tetapi Tuhan gak pernah menghukum kita lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung segala hal yang buruk di kayu salib untuk saudara. Amin. Kalau kita mengalami konsekuensi dari kehidupan kita yang tidak benar, yang tidak baik, ya saudara datang kepada Tuhan. Dan biar Tuhan pulihkan hidup kita. Dan kita bisa lepaskan semua kantong yang lama ini. Yang terakhir, apa yang perlu kita tanggalkan? Yaitu berpusat pada diri sendiri. Inilah kantong lama yang ketiga. Ini saya sudah juga pernah sampaikan. Dikatakan dalam Amsal 18 ayat 1, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa TB-nya dikatakan orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini artinya orang yang self-center, orang yang punya kebenaran diri sendiri. Memperhatikan diri sendiri. Dalam bahasa Inggris disebut self-pleasant. Self-pleasant ini adalah yang penting gua senang, yang penting gua aman, yang penting gua enak, yang penting pokoknya semua hanya dia. Sehingga pernah saya mendengar ada seorang anak Tuhan berkata, pokoknya saya mau hidup enak aja, saya nggak mau peduli. Dulu saya susah, saya cuma pengen hidup enak, saya nggak mau peduli keluarga saya, anak saya ataupun siapa saya, yang penting saya happy. Saudara, kalau ada orang seperti itu adalah orang yang benar-benar self-pleasant, yang hanya mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin orang yang lain, keluarga dan sebagainya, karena dia berfokus pada diri sendiri. Inilah dosa yang sesungguhnya yang bisa menghancurkan setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yakobus 3 ayat 14 dan 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia. Jelas itu bukan dari Tuhan. Kalau ada orang yang self-center, egois, yang hanya mikirin diri sendiri, dikatakan dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari siapa? Setan-setan, saudara. Setan-setan atau pekerjaan si jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah yang perlu kita buang. Lukas 12 ayat yang kelima. Dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung pada kekayaannya itu. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sebenarnya kalau kita mau jujur, banyak masalah terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga, bahkan mungkin dalam pelayanan, dalam segala hal itu karena uang. Karena uang. Ya.
Keluarga bisa berantakan semuanya karena uang. Tapi sebenarnya kita diajar oleh Tuhan. Kita diajar bukan berarti memusuhi uang. Tapi kita jangan mencintai uang. Amin. Uang kita butuh. Kenapa banyak orang akhirnya dalam konteks ini yang dikatakan mereka menjadi self-center? Karena mereka cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya, uang itu netral saudara. Uang mau 100 ribu, mau 500 rupiah di tangan kita, dia netral. Tetapi yang menjadi tidak baik yaitu hati kita yang mencintai uang. Orang yang mencintai uang artinya dia akan melakukan segala cara yang bahkan tidak benar untuk mendapatkannya. Tapi kita diajar oleh Tuhan jangan berpusat pada diri sendiri supaya kita tidak cinta uang. Amin saudara. Ya, di sini Yesus berkata, orang-orang banyak terjebak dalam hal ini. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat jelas bahwa ketika ada orang-orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, untuk kekayaannya sendiri, endingnya dia nggak pernah dapat apa-apa. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengalami semua kebaikan Tuhan. Kantong lama hanya menghalangi dan membebani perjalanan iman kita dalam Kristus. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 21 beberapa ayat terakhir. Mari baca. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Jiwa yang pertama yang perlu diselamatkan adalah jiwa kita. Karena roh kita sudah aman. Sekarang jiwa kita, kalau jiwa kita rusak, kalau jiwa kita merana, kalau jiwa kita sakit, tubuh pun akan ikut sakit. Amin. Semuanya enggak jadi baik. Tapi yang penting jiwa kita dulu terselamatkan oleh apa? Membuang segala kantong lama itu. Ibrani 12 ayat 1. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita, mari baca bersama-sama, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya tandaskan lagi, Anda hari ini tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa. Tetapi sifat dosa masih bisa menghalangi kehidupan Anda mengalami anugerah berkat dari Tuhan. Amin. Apa solusinya yang terakhir? Buanglah kantong lama dengan cara mulai berpusat pada Kristus. Mari kita baca ayat ini saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan ini terakhir sebelum kita menerima perjamuan. Tuhan bilang, mari memandang salib Yesus. Kenapa? Karena waktu kita memandang salib Yesus, kita ingat betapa luar biasanya. Tuhan Yesus mati-matian, bahkan Dia sampai mati di kayu salib begitu luar biasa. Supaya Anda dan saya mengalami berkat keselamatan itu. Amin. Dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus mencucurkan, bahkan tubuhnya dihancurkan untuk kita. Jadi waktu kita melihat perlunya kita kantong baru dari Kristus, supaya kita ingat juga ada pengorbanan Yesus yang luar biasa. Yesus tidak berkorban untuk dirinya sendiri, tapi Yesus berkorban untuk saudara dan saya semuanya. Amin. Amin saudara. Ingatlah selalu akan Dia, kata firman. Jadi waktu kita sedang mendengarkan firman, merenungkan, melakukan firman, aduh berat, ingatlah selalu akan Dia, Yesus.
Yesus sudah menanggung semuanya. Artinya Anda nggak sendiri hari ini karena Yesus pernah berjanji, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Dan dia berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kembali lagi di jiwa. Mari kita buka hati kita, jiwa kita. Tuhan, kita berkata, Tuhan, biarlah aku menerima kantong yang baru untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Terimalah kantong anggur yang baru dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus menolong kita mendengar firman Tuhan ini. Mungkin tidak biasa sudah mendengar saya menyampaikan ayat-ayat yang mungkin jarang kita baca. Tetapi percayalah bahwa seorang Bapa yang baik, yaitu Kristus sendiri, Tuhan di sorga, Bapa yang baik, tidak mau membiarkan anak-anaknya mengalami semua hal-hal yang tidak perlu dialami. Dia akan mendidik, dia akan mengajar, dia akan menuntun kita, termasuk saya. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, bukan berarti saya yang sudah sempurna dan Anda harus mendengar dan mengikuti saya, tidak. Saya pun sebagai seorang anak, saya mau belajar, saya mau dituntun, saya mau menerima kantong yang baru dari Tuhan. Mungkin Anda mengalami pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Firman Tuhan adalah berkuasa. Dia berdaulat. Dia sanggup melakukan. Dia sanggup melimpahkan anggur yang baru. Namun mari kita buang dulu semua kantong yang lama. Saya tidak perlu mendikte, tidak perlu menyampaikan apa yang saudara perlu buang. Tetapi saudara tahu mana yang perlu dibuang, mana yang perlu ditanggalkan, dan kita terima anggur yang baru dari itu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan pagi hari ini. Sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, biarlah kami memandang salib Yesus yang sudah diberikan bagi kami. Yesus menanggung segala bantahan, menanggung segala penderitaan, supaya kami menerima kantong yang baru, menerima pikirannya, menerima perasaannya, karena Kristus tinggal. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah anugerah berkat, rahmat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang Tuhan percayakan di tangan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin.